Halo teman-teman, nama saya Adrian. Saya selaku moderator di kelompok ini dan juga bersama dengan teman-teman juga ada yang namanya Leticia, ada yang namanya Angelin Ong, ada yang namanya Sally Corin, ada yang namanya Helena, ada yang namanya Felicia, dan juga ada yang namanya Gilbert. Oke, di kelompok kami ini kami akan membahas tentang kasus bullying yang terjadi di Bandung ya. Khususnya nih di Bandung di SMP plus Baitur Rahman. Oke, Baitur Rahman. Didengar-dengar Baitur Rahman itu berarti kan kayak seperti sekolah-sekolah muslim pada umumnya ya. Tapi kenapa tidak mencerminkan sekolah muslim gitu kan? Oke, di kasus ini itu seorang pelajar itu menghampiri korban dengan memakaikan helm merah. Tak lama, pelajar yang tak diketahui namanya itu menendang kepala korban beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak di lantai. Sementara pelajar lainnya hanya menonton dan menertawakan aksi perundungan tersebut. Ya, gimana ya? Teman-teman cuma lihat doang kan? Iya juga sih. Oke. Kasus bully tersebut sontak menarik perhatian warganet jadi viral lah di media sosial. Oke, banyak warganet bersimpati atas kejadian yang menimpa sang korban dan mengharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Oke, menurut kalian gimana sih bisa terjadi hal-hal bullying tersebut ya? Kayak tiba-tiba doang tiba-tiba datang gitu, datang terus diinjak-injak kepala si korban. Gimana sih menurut kalian? Tanggapan kalian gimana? Apakah pelakunya ini menyandang penyakit atau enggak? Atau gimana ya? Oke, ada yang mau kasih pendapat? Oke, baik Helena silakan. Kalau menurut saya sih dari berita itu ya kayak tiba-tiba datang terus dia ngebully temennya itu rada kayak sebenarnya pada saat itu sih yang saya baca ya dari beritanya memang lagi marak-maraknya bully. Kasus bully itu memang lagi marak-maraknya. Dan ternyata setelah kemarin ketika kasus tersebut didatangkan kedua orang tua dan juga didatangkan si para muridnya ini, bahwasanya si yang membuli ini dengan alasan bahwasanya dia itu ingin viral. Jadi hanya karena sebatas karena dia ingin viral, dia membuli temannya sendiri. Itu Serius? alasan Karena dia. ingin Iya, viral. ya, saya baca kan. Jadi katanya hanya untuk demi viral karena pada saat itu dia benar-benar lagi maraknya bully. Jadi dia kayak ngerasa pengen viral, pengen pengen wow gitu, pengen viral. Jadi dia melakukan gitu. Ya Atau menurut banyak saya sih nonton TikTok tindakan itu mungkin ya. Bisa ya menurut jadi saya ya. sih tindakan itu nggak boleh sih sebenarnya. Iya sih. Bisa jadi sih. Karena hal tersebut jadi ingin viral tersebut ya. Memang orang-orang zaman sekarang ingin viral tuh ngelakuin hal apa aja sih. Sampai sekarang ini sampai ngebully teman-temannya sendiri. Mungkin ada yang dari selain Helena ingin memberikan pendapatnya. Hmm, Oke, kalau begitu nggak ada ya. Dari kasus ini, kasus bullying ini pernah kita pelajari pelajaran Ibu Rianda, ya nggak sih Ibu Rianda? Yang judulnya itu agresif. Wah, baru aja nih kita pelajari. Baru aja. Menurut kalian nih, ya menurut kalian itu apa sih yang kalian tahu tentang agresif sendiri? Bisa memberikan pendapat tentang agresif ini? Oke, silakan Lapis ya. Dari menurut saya pribadi ya, agresif itu kan berarti tindakan seseorang yang berperilaku kasar, Mm-mm. baik secara fisik maupun secara visual, secara perkataan terhadap seseorang. Mm-mm. Mm-mm. Bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Iya, Mm-mm. benar. Mm-mm. Misalnya yang secara tidak langsung mungkin seperti head comment nggak sih? Ya kan, head comment di media sosial seperti itu ya nggak sih? Oke, ada yang mau nambahin nggak selain artis ya?
Silakan Felicia dulu. Kalau menurut saya nih, agresif itu kayaknya sih perlakuan yang secara fisik atau verbal atau perkataan gitu yang berlebihan sih. Kalau menurut saya ya. Seperti kasusnya ini sangat berlebihan ya. Ya, Teman yang menjadi berlebihan. korban, kepalanya diinjak-injak, itu sangat berlebihan, tidak manusiawi sekali ya. Yes. Benar sekali. Oke, selanjutnya Helena tadi memberi angkat tangan nih, silakan. Kalau dari pendapat saya ya yang namanya agresi itu kan dia kayak apa ya kayak berekstra-ekstra gitu kan. Jadi bagi saya itu agresi itu kayak kalau misalnya ada suatu kejadian yang sudah menyebabkan korban atau mungkin menyebabkan hal yang merugikan dengan orang lain, itu sih sebenarnya udah bisa disebut dengan agresi sih kalau menurut saya. Kalian tambahkan yang tadi kan, Adrian kan bilang kalau misalnya yang tidak langsung itu kan bisa jadi lewat head comment, head comment juga bisa, tapi ada juga yang melalui postingan status mungkin ya. Banyak itu mama-mama zaman sekarang dia ngeposting status gitu kan. Itu sebenarnya udah ada rahasia umum itu. Ya. Ya itu sih penambahan. Oke, balik lagi ke kasusnya anak SMP yang membuli temennya sendiri sehingga diinjak-injak kepalanya. Menurut kalian bagaimana sih pembulian ini bisa terjadi? Oke, sebelumnya. Oh iya, silakan Angelin, silakan. Iya, silakan Angelin. Kalau saya mau menambahi, kalau tindakan agresif itu dia sengaja, dia bertindak dengan sengaja. Kayak mungkin kemarin secara sadar ya? Iya, kita sempat masuk ke kelas Gurianda yang Gurianda bilang kalau nggak sengaja memukul orang gitu, itu kan bukan tindakan agresif karena itu nggak disengajai. Iya. Bener sih, masuk akal. Oke, tadi silakan Telikoran tadi angkat tangan. Baik, menurut saya agresif, saya ingin menambahin ya pendapat Dana tadi. Ya benar sih. Terus agresif itu menurut saya itu dia lebih ke menyakiti nggak sih? Kayak mengancam gitu lewat head comment kan, diancam terus membahayakan individunya juga, atau kayak diancam-ancam gitu melalui sosial media gitu. Contohnya pembulian ini ya. Ini secara langsung pembulian. Oke, balik lagi ke kasusnya seorang anak SMP membuli temannya sendiri. Oke, bagaimana sih tentang pendapat kalian masing-masing? Apakah si korban ini memang punya dendam pribadi atau gimana dengan si pelaku, atau memang si pelaku ini udah gila ya? Oke, bisa ada yang berikan pendapatnya masing-masing. Terima kasih. Ada yang mau kasih pendapat? Oke, baik, silakan Angelin. Mungkin kayak yang tadi Helena bilang, yang ikut-ikutan viral itu yang pertama. Tapi yang kedua tuh kebanyakan orang yang ngebully itu mereka sebenarnya orang yang kesepian. Kesepian. Oke, bisa dijelaskan lagi sih kesepian dalam hal apa? Sampai ya mungkin kurang perhatian dari orang tua atau mungkin sebenarnya lingkungan pertemanannya itu nggak banyak. Jadi dengan dia membuli atau mendistract orang-orang ikut membuli, dia jadi yang diperhatiin gitu. Dia perlu pengakuan berarti. Ya. Dalam oke. Silakan tadi Leticia ada tulisan. Dan jadi dari pertanyaan host tadi kan ditanya apakah penyebab dari pembulian ini kan? Apa sih pembuli ini membuli orang tersebut? Dari pendapat pribadi saya, seorang pembuli itu pemilih juga sih dalam membuli sebenarnya. Dia itu tidak mungkin membuli seseorang yang lebih kuat daripada dia. Membuli itu kebanyakan membuli orang yang baik status derajat, baik apapun itu yang jauh di bawah dia. Jadi kemungkinan siswa ini dibully itu karena siswa ini mungkin ada yang kurang baik dalam, mohon maaf, ekonomi, mungkin mohon maaf dalam pendidikan juga agak kurang, makanya dia dipilih oleh pembuli itu untuk dibully gitu. Sekian dari saya. Itu ya. Bisa juga dilihat seperti yang kita pernah nonton ya di film-film, rata-rata tuh
ciri-ciri korban bullying itu rata-rata berpakaiannya tuh yang culun-culun nggak sih? Pakai kacamata kotak, pakai tas ransel besar, dan gaya jalan yang seperti bungkuk-bungkuk gitu mencontohkan sekali ya orang-orang yang lemah ya. Oke, kita kan ini sudah belajar nih ya perspektif perilaku agresif ya. Sebentar ya Lena ya. Oke, menurut kalian perspektif apa sih yang paling cocok dari kasus ini dan kenapa ya? Bisa kasih saran nggak sih perspektif dari sisi perilaku agresif yang baru yang kita pelajari dengan Ibu Rianda? Silakan nanti siapa? Kalian nanti yang akan tanya apa? Sebenarnya kalau saya tadi mau menambahkan yang tadi sih, host, cuman nggak apa-apa lah. Ini kita lanjut aja. Oh iya, apa? Silakan. Penting kan? Kalau yang mengenai pertanyaan tadi ya, kalau menurut saya sih kayak sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan dengan materi kan ada beberapa faktor kayak kepribadiannya mungkin atau mungkin pengalaman yang tidak disenangi gitu. Misalnya pengalaman yang tidak disenangi itu mungkin antara si pembuli dengan si korban itu mungkin sudah pernah terjadi masalah. Nah, tapi si pembuli itu masih nahan gitu, masih nahan. Karena habis itu karena dia sudah tidak tertahan, jadinya dia kan makin naik amarahnya, jadi dia makin membuli si korban ini. Karena kalau misalnya dari berita kan dia bilang kan karena ingin viral ya. Sementara kalau misalnya secara logika nggak mungkin dong demi viral dia pegang mukul kawannya sendiri, ya nggak sih? Pastinya kayak ada sesuatu di belakangnya atau mungkin mereka udah pernah berantem gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan bullying tersebut bisa terjadi, nggak mungkin cuma karena ingin viral. Tapi kalau memang dia dasarnya itu udah gila gitu, memang dia dasarnya udah gila, menurut kamu gimana? Kalau memang dasarnya udah gila, mungkin itu masuk ke kayak faktor biologis gak sih yang di dalam materi yang mengenai kromosom XY-nya itu kelebihan. Itu sih kayak sebenarnya kalau misalnya dia gila, kita lebih ke butuh bagian psikologi sih. Jadi harus dibilang ke pihak keluarganya bahwasanya anak tersebut harus diobati secara psikolog, karena kan nggak mungkin dia gitu kan daripada merugikan orang lain, dan yang pastinya juga merugikan dia sendiri karena jadi buruk gitu loh sifat kepribadian. Image-nya sangat buruk ya. Terima kasih. Silakan Shelly. Saya ingin menambah Helena tadi ya. Menurut saya juga pembulinya ini kan katanya tadi dari gen keluarga ya. Mungkin bukan dari gen, tapi dari pola didik orang tua. Mungkin di keluarga orang itu sering bertengkar, jadi dia merasa pertengkaran itu sudah biasa gitu. Jadi dia sampai di sekolah pun dia juga tak membuli karena menurut dia itu biasa gitu sih. Terima kasih. Pengaruh lingkungan juga sangat berpengaruh sekali dengan kepribadian kita ya. Oke. Selanjutnya tadi yang sempat terjeda ya, yang ingin saya tanyakan juga kepada kalian. Nah, oke. Menurut kalian itu perspektif perilaku agresif apa yang paling cocok dengan kasus ini? Alasannya itu apa? Oke. Ada yang mau beri saran? Apa sih perspektif perilaku agresif yang pas untuk kasus ini, pembulian ini? Ya, silakan. Kalau ini menurut saya ya, menurut apa yang saya baca juga di materi, dan menurut saya ini cocok sih. Kayaknya sih dia masuk ke dalam perspektif belajar sosial. Perspektif belajar sosial itu kayak di bagian melalui pengamatan. Jadi kayak melalui pengamatan itu kayak si anak ini dia belajar dari kayak media sosial, kayak seperti yang sebelumnya saya bilang dia viral gitu kan. Jadi dia belajar dari media sosial. Kenapa saya bilang dia belajar dari media sosial? Coba kalau kita secara logika, dari mana anak tersebut punya ide untuk melakukan pembulian dengan menggunakan helm? Pasti kan dia ada ngelihat suatu contoh nggak sih
oh dia ngelihat di media sosial menarik nih pakai helm gitu kan, jadi dia ngerasa kayaknya bisa sih dipraktikkan, coba pakai helm gimana bakalan terjadi gitu. Itu sih menurut saya jadi pelajaran sosial. Oke, silakan Filbert mau nambahin apa? Ya, untuk soal perspektif tadi, menurut saya juga termasuk ke dalam perspektif sosiobiologi ya, di mana ya perilakunya lebih ke yang istilahnya dia pengen untuk berkompetisi gitu, pengen pengen diakui jadi yang pertama gitu dalam karena Iya. itu makanya dia jadinya jadi pengen ngebully gitu. Iya, karena ingin viral ya, gitu ya. Ya, silakan Felicia. Kalau saya sangat setuju dengan Filbert ya. Bisa aja itu masuk ke perspektif sosiobiologi ya. Karena yang kayak tadi kompetisi, mereka tuh kayak bersaing gitu loh, jadi pengen jadi yang terbaik gitu. Yang mengakibatkan adanya bullying ini gitu. Sekian dari saya. Oke. Tapi nggak sampai sini, masih ada lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian. Oke. Lalu kita juga pernah belajar di kelas Ibu Rianda ya. Oke, jenis perilaku agresif. Menurut kalian tuh jenis perilaku agresif yang mana ya? Kan tadi sebelumnya perspektif. Ini perilakunya, jenis perilakunya. Menurut kalian yang mana sih yang pas ke dalam kasus ini sih? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan Lapis ya. Menurut saya dari materi yang saya baca, kasus ini lebih tepatnya masuk ke jenis yang agresi fisik, karena bisa kita lihat itu ada Iya. yang pakaikan helm ditendang, dan bisa juga karena adanya permusuhan antara si pelaku bully dan korban bullynya. Itu sih menurut saya. Iya, ya, karena dia melakukannya secara langsung ya. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Selain Lapis ya. Oke, silakan Helena. Oke, kalau menurut saya dia bisa juga masuk ke yang namanya jenis agresi impulsif. Jadi kayak dia agresinya itu kayak dia menggebu-gebu, dia melakukan serangannya itu secara langsung. Jadi dia nggak tanpa mikir panjang gitu. Apa sih konsekuensi selanjutnya yang bakal saya dapat dari pihak sekolah? Jadi dia cuma memfokuskan apa keinginan dia, yaitu supaya viral. Jadi dia memukul si anak tersebut tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Selanjutnya dia bakal gimana? Itu sih menurut saya. Iya, silakan Felicia. Kalau menurut saya sih, menurut ya yang saya baca nih, kayaknya sih termasuk instrumental aggression juga sih. Karena dari situ, Bisa beda nih sama. ya dari situ kan dijelaskan nih itu kayak semacam melukai, merusak dan merugikan, dan itu tiga-tiganya juga masuk ke kasus ini. Mereka saling merugikan gitu kan, juga melukai gitu. Namun ya, saya baca di instrumental itu dia seperti menggunakan alat apa sih digunakan masa itu? Kayak tadi tuh helm lah atau kaki itu kan kayak sebagai alat juga ya untuk memukul ya. Bisa. Oke. Kemudian nggak? Saya ya. Bisa. Bisa juga ya. Oke. Saya tambahin dikit boleh nggak? Iya, silakan. Yang dibilang Felicia juga benar sih yang dibilang Ansni, karena itu kalau menurut saya juga termasuk instrumental. Karena apa? Kalau misalnya instrumental itu kan dia ada jelaskan kemarin di materi bahwasanya instrumental itu dia melakukan pembulian dengan adanya tujuan yang ingin dia capai. Nah, tujuan si anak itu kan ingin viral, berarti kan benar dia instrumental, dia termasuk instrumental. Itu sih tambahan. Masuk.
Oke, selanjutnya ada lagi nih. Kalau dari video yang kalian lihat, kira-kira ada faktor apa sih yang menyebabkan terjadi pembunuhan antara sesama siswa tersebut? Kan bisa jadi tuh ada dendam pribadi di antara mereka. Bisa jadi si korban itu sama pelakunya sebel karena nggak dibayar-bayar, jadinya emosi kan. Bisa jadi timbullah percikan emosi, pembulian itu terjadi. Oke, adakah yang bisa jadi kepikiran kalian? Faktor apa sih yang penyebab? Oke, silakan. Ya, seperti yang tadi dibilang Helena pertama, contohnya misalkan kayak mungkin pas pertama kali dari awal itu memang udah mungkin ada masalah, jadi si pelaku ini ngerasa diganggu lah istilahnya lah gitulah, atau merasa terganggu. Setelah itu jadinya ya dia jadi ngebully si korban gitu. Ya istilahnya Ya. kurang lebih ya kayak dendam sih hitungannya. Ada dendam, mungkin Ya. ya. Mungkin ada dendam di antara mereka. Oke. Apa jangan-jangan perkara cewek lagi? Waduh, memang cewek berbahaya. Maaf nih. Ada yang mau nambahin lagi? Loh, bisa jadi loh. Ih, kita kan nggak tahu loh. Iya, bener kan? Seperti kasus yang baru-baru viral Mario Dandi dengan David Ozora. Iya, itu kan Gara-gara perkara cewek. cewek juga loh. Iya. Memang cewek ini bermasalah ya, Mas ya? Ya, Bu, memang Kalau kalau masalah semua itu cewek ya. Iya, pepatah pernah bilang. Setelah itu, wah, sangat mengganaskan sangat mematikan itu adalah wanita. Pepatah siapa itu? Pepatahnya siapa? Nggak punya pepatah itu. Ada deh. Pepatah host ya. Pepatah. Oke, baik. Tadi udah ada yang memberikan pendapat tentang faktor ya. Kalau dari Gilbert ngomong mungkin ada masalah di antara mereka ya, ada pribadi. Ada saya juga sih sebenarnya kan penyakit yang terjadi sih. Kayak Joker gak sih? Kalau Joker kan dia tuh kayak semacam psikopat gitu. Jadi dia emang ada penyakitnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi sih, Mas. Karena siapa juga nggak sih yang tega ngumpulin temennya sendiri gitu. Siapa sih yang tega? Kenapa turun Felicia? Silakan. Saya juga pengen menambahkan ya, kemungkinan juga mungkin sebelumnya nih si korbannya tuh mungkin ada salah dalam perkataan atau perlakuan, jadinya si pelakunya tuh kayak baperan gitu kan. Padahal mungkin aja sih si korbannya ini nggak sengaja nih, jadi ya si pelakunya ada kepala baper kan, jadinya balas dendam gitu. Kepala emosi ya. Yes. Oke. Mungkin nggak ada lagi yang mau kasih pendapat ya. Ada nih pertanyaan selanjutnya. Lebih baik diberikan hukuman apa nih untuk si pelaku? Soalnya kan ini dia masih SMP, masih tergolong belum bisa dihukum penjara. Ya palingnya penjara anak lah, nggak bisa sampai jerah sampai 10 tahun, paling setahun 2 tahun nih ya kan. Menurut hukuman apa sih yang paling tepat untuk pelaku? Oke, silahkan Sally. Jadi gini, menurut saya nih ya, biasa pembuli itu nggak bisa sendiri nggak sih? Kayak dia itu harus berkomplotan gitu ya kan? Jadi Biasa sih berkelompokan. iya. Jadi menurut saya hukuman yang paling efektif itu ada stepnya gini. Step pertama itu kayak kita ajak ngobrol dulu, kita ajak talk ya, kenapa bisa kayak gini? Kita pelajari dulu nih ini anak kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan? Kita ajak ngobrol, kita dalam Ajak ngopi dulu ya. ya benar. Kita ajak ngopi bareng gitu kan. Kita kenalin dulu dia orangnya semana, terus kita beri nasihat nih. Dan biasa pembuli itu kalau dimarahin bentak-bentak, mereka makin menjadi-jadi nggak sih? Betul nggak? Tapi kalau kita ajak ngomong secara pelan, nada tenang, kayak oh bisa masuk nih masukannya. Jadi kita ngobrol pelan-pelan. Awalnya kita ajak ngobrol, terus kita nasihatin pelan-pelan, terus kita kasih dia waktu untuk sendiri nih. Kita isolasi dia gitu, kayak kasih dia waktu sendiri untuk dia mikir gitu. Jadi Berharap untuk dia mikir. bisa termasuk hukuman gitu menurut saya, karena
dia kan bisa sendiri nih. Jadi kok dia sendiri tuh, oh kayaknya aku udah salah apa gitu ya. Apa jangan-jangan perbuatan aku itu terlalu kasar gitu. Mungkin dia bisa lebih berpikir gitu kalau diisolasi. Kira-kira itu menurut saya. Terima kasih. Masuk akal sih. Cuman rasa saya tuh hukumannya terlalu ringan sih. Hanya memberikan nasihat. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Oke lah, tesnya silakan. Kalau dari saya pribadi ya, karena pembuli itu biasa, dia berani membuli, dia itu udah tidak takut lagi apa yang selanjutnya terjadi. Makanya dia memutuskan kayak ibaratnya dia berani untuk membuli. Jika kita yang masih takut akan hukuman, peraturan, apapun, sebenci apapun kita sama orang itu, kita tetap terpikir ada hukuman yang mengikuti. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada sih hukuman yang Pas gitu ya. yang bisa menjerahkan si pembuli ini. Tapi saya ada sedikit masukan. Mungkin kayak si pembuli ini disuruh untuk berbuat baik terhadap korbannya. Secara korbannya kan juga sampai masuk ke rumah sakit kan. Si pembuli ini diberi hukuman kayak membantu si korban, mungkin Jadi bantu lebih dia ke berjalan, membuat bantu mereka dia mandi, berteman ya gitu. Bertanggung jawab. agar si pembuli ini merasa sedikit bersalah dengan apa yang diperbuatnya gitu. Itu sih menurut berarti saya. Hukuman yang menurut kamu tuh hukuman pas, yaitu menimbulkan rasa bersalah dari si pelaku ya? Iya. Gitu. Karena secara kan kalau dia ada rasa bersalah, dia tidak mungkin akan sejahat itu sampai menendang, sampai temannya sendiri masuk rumah sakit, ya kan? Ya, kalau memang dari awal dia punya rasa bersalah ya, mungkin dia nggak akan Tidak melakukan akan begitu, pembulian. kan? Oke, oke kalau begitu. Udah mau hampir selesai juga nih podcast kita. Pertanyaan terakhir ya. Kira-kira menurut teman-teman nih, dan juga berdasarkan materi yang udah kita pelajari, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai untuk mencegah supaya nggak terulang lagi kasus-kasus seperti ini, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah pun ya. Apa sih? Oke, silakan Helena. Maaf host, sebelumnya kayaknya Angelin Ong mau berbicara, cuman takut hostnya kepotong. Oh, silakan katakan saja, silakan. Jadi fun fact aja, kayak dari sekian banyak kasus-kasus bullying gitu, kebanyakan anak yang ngebully ini mereka tuh takut sama orang tuanya, entah bapak atau mamanya. Itu rata-rata. Mungkin yang pertama itu contoh lah, ini kan bullying di sekolah. Mungkin gurunya ini bisa kerjasama sama orang tuanya atau gimana untuk iniin anaknya. Gimana ya? Gimana tuh kasih pelajaran ke anaknya, tapi bukan dengan yang kasar gitu. Kalau orang kasar dikasarin kan dia pasti bisa lebih kasar lagi. Berarti memperlakukan dia dengan baik ya? Iya, jadi yang pertama itu orang tuanya. Soalnya kebanyakan kasus itu anak yang ngebully itu dia takut sama orang tuanya. Oke, silakan Felicia. Saya juga pengen memberikan pendapat saya ya. Kayaknya bully-bully kayak gitu sih, apalagi untuk anak SMP ya, kalau kayak di penjara gitu kayaknya nggak mungkin, karena masih di bawah umur gitu kan. Dan kalau ngomongin penjara tuh kayaknya banyak deh di luar sana kayak narapidana gitu, mereka kalau dipenjarain emangnya kalau udah keluar kayak udah jamin gak bakal ngulangin lagi gitu, pasti kan bakal ngulangin kan. Jadi kalau menurut aku sih, kenapa si pelaku ini nggak ngedapatin hal yang setimpal gitu sama apa yang dia perbuat? Mungkin hal yang setimpal yang kau maksud mungkin melakukan kayak dia melakukan korban ya. Ya, kekerasan kan. Jadi dia dikerasin balik gitu. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Iya.
Sungguh brutal ya. Ya, benar kayak ya dia ngerasain aja gitu apa yang dia lakukan. Supaya dia tuh bisa berpikir sebelum bertindak ya. Apa sih rasanya kalau misalnya kita lakukan hal tersebut? Masuk akal ya. Ya enggak? Silakan kalian. Ya, saya mau menambahkan juga ya. Kalau dari tadi 3 pendapat kan itu secara baiknya, dan pendapat dari saya itu kan secara brutalnya. Jadi sedangkan kalau menurut saya itu dia kan membuli nih. Yang namanya kalau memang si anak itu memiliki sifat yang memang pada dasarnya agresif, yang pasti ya mau kita apain pun, mau kita selembutin apapun, dia bakalan nggak bakal dengar gitu loh. Kalau memang dari caranya si Latte, caranya Sally Korin, caranya Angelin Ong juga nggak bisa juga gitu kan. Jadi mungkin menurut saya hal yang perlu dikasih ke anak itu kayak dari si sekolahnya, pihak sekolahnya itu harusnya memberikan dia efek jerah. Mungkin efek jerahnya itu bukan dari mengdiskors dia ya, kayak kayak mengeluarkan dia dari sekolah, enggak, karena itu bakalan ngebuat si anak bakalan berbuat lagi di sekolah yang lainnya. Kalau misalnya dia punya kecukupan ekonomi kan dia bisa dong untuk masuk ke sekolah lain Pindah sekolah ya. dan mungkin itu bakalan terulang lagi. Kalau menurut saya, pihak sekolahnya mungkin bisa buat efek jerah itu dengan membuat anak tersebut tidak naik kelas. Jadi dia Cara bakal tidak naik kelas. Ya, jadi dia bakalan, kenapa kalau dia nggak naik kelas, dia bakalan malu kan, malu karena dan dia udah berlabel, oh si pembuli, oh dia nggak naik kelas gara-gara dia ngebully orang. Itu sih Mas, bisa dibuat jadi tidak masuk, tidak naik kelas, atau mungkin bisa juga, kayaknya zaman-zaman dulu itu di sekolah-sekolah saya tuh ada momen dimana kalau misalnya kita salah, kita dibuat di karton. Oh iya. Saya pembuli dan terus kita disuruh masuk ke satu-satu kelas supaya kita tahu malu gitu. Itu sih dulu zaman sekolah saya kayak gitu sih cara untuk membunuhnya. Tapi menurut saya sih efektif sih. Timbulnya rasa malu dari seorang sih bisa membuat orang berubah. Ya. Terima kasih. Oke, silakan Angelin. Mungkin kayak yang dibilang teman-teman tadi, kalau masukin ke penjara itu nggak mungkin ya karena di bawah umur. Habis itu kayak yang kemarin Bu Rianda sempat bilang, kalau kita mencuri, kita masuk penjara, kita keluar dari penjara, kita malah udah jadi pandai membunuh. Nah. Oh iya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi kan dia masuk penjara karena mencuri nih. Dia di dalam penjara itu bukan membaik, malah di dalam dia udah bisa belajar untuk membunuh. Gitu. Karena lingkungannya seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk penjara itu mungkin sampai saat ini belum terlalu efektif. Jadi yang pertama itu mungkin dari sekolah sendiri, kayak yang tadi Ellen bilang, mungkin bisa lebih sering kasih bimbingan gitu, entah seminar atau apa dari pihak kepolisian yang diundang atau dari orang-orang yang mengerti tentang kayak gini, jadi diundang ke sekolah, ada bimbingan, ada pokoknya biar anak-anak yang udah membuli ataupun yang kepikiran otaknya bisa lurus kembali. Iya, tidak jadi melakukan hal-hal tersebut ya. Iya, betul. Oke, mungkin sudah selesai. Oke, rupanya belum. Patisnya silakan, ingin menambahkan apa? Seperti yang tadi Helena bilang, kita melupakan bahwa di dunia ini ada yang namanya sanksi sosial, di mana sanksi sosial itu sanksi yang paling berat, karena dengan label saya pembuli itu, baik dia tidak memakai label itu, sanksi sosial semua mata tertuju padanya. Menurut saya iya sih, itu yang paling berat sih hukumannya, yang akan menimbulkan efek jerah, tidak hanya dia sendiri, terhadap teman-teman lain yang menonton mungkin juga akan menimbulkan efek jerah sih. Tidak ada lagi yang mau mendapat label saya seorang pembuli. Mungkin itu bisa dilakukan baik di sekolah-sekolah lain untuk mencegah pembulian ini terjadi. Oke.
Sudah banyak tadi pendapat-pendapat dari teman-teman ya. Semuanya rata-rata sih masuk akal ya, walaupun cuman ada yang bilang memberikan nasihat itu menurut saya kurang pas ya. Terlalu ringan menurut saya. Oke. Mungkin maaf. Oke lah, kita sebagai mahasiswa yang ingin ke depannya akan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Oke. Mungkin. Oke, sekian saja mungkin podcast dari kita. Saya Adrian Nando selaku moderator, juga bersama teman-teman saya di sini. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.